Soal yang pertama, tentukan turunan fungsi fx sama dengan sin x dengan menggunakan definisi. Kita coba penyelesaiannya. Definisi turunan adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx ditambah h dikurang fx dibagi h. Oke, selanjutnya f aksen x sama dengan kita punya fx sama dengan sin x, maka fx ditambah h adalah sin x ditambah h. Maka limit h mendekati 0 kita buat sin x ditambah h dikurang fx. Kita punya fx sama dengan sin x dikurang sin x dibagi h. Kita bisa menggunakan rumus pengurangan sinus, di mana sinus A dikurang sinus B itu sama dengan 2 dikali kosinus A ditambah B per 2 dikali sinus A min B per 2. Kita bisa pakai rumus ini untuk menyelesaikan sin X ditambah H dikurang sin X. A-nya adalah X ditambah H. B-nya adalah X. Kita gunakan rumus tersebut. Limit H mendekati 0, kita buat 2, rumus sin A dikurang sin B, 2 dikali kosinus, A-nya adalah X ditambah H, ditambah B, B-nya adalah X per 2, dikali sinus A min B, A-nya adalah X ditambah H, dikurang B-nya adalah X per 2 per H. Seandainya kamu tidak mau menggunakan rumus pengurangan sinus, maka kamu bisa menggunakan rumus sin A ditambah B sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Kamu juga bisa menggunakan rumus ini untuk menggantikan nilai sin X ditambah H. Tapi pada kali ini kita menggunakan rumus pengurangan sinus. Sama dengan limit H mendekati 0, kita sederhanakan. 2 kosinus X ditambah X, 2X ditambah H per 2 dikali sinus X dikurang X ini 0, sisa H per 2 dibagi H. Selanjutnya, Ibu ingatkan kembali tentang teorema limit. Oke, kita punya teorema limit di mana limit X mendekati 0 untuk sin X dibagi X itu sama dengan 1. Apabila limit X mendekati 0, sin AX, sudutnya AX, maka bawahnya per AX, harus per AX, maka nilainya akan menjadi 1. Nah, dari teorema limit ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang ini. Kita punya analogi seperti ini. Ini sin AX per AX. Ini ada sin H per 2 per, harusnya ini kita buat juga, kalau serupa seperti ini harusnya sama sudutnya. Maka kalau di sini H per 2, di sini juga harus H per 2. Ibu buat di sini H per 2. Padahal tadi H, maka di sini Ibu kalikan 2. Karena 2 dikali H per 2 dia tetap H. Jadi tidak mengubah hasil. Selanjutnya, Ibu pisah limit H mendekati 0, 2 dikali kosinus, kita 2X ditambah H, Ibu biarkan dulu seperti ini, per 2 dikali, ini Ibu pisah. Limit H mendekati 0, sinus H per 2 per H per 2. Selanjutnya, limit H mendekati 0 dari sin H per 2 per H per 2 adalah 1. Kita ikuti yang ini. Sesuai dengan teorema limit, maka limit H mendekati 0, 2 bisa kami coret, sehingga mendapatkan nilai cos 2X ditambah H per 2, dikali, sesuai dengan teorema limit, ini adalah 1. Kemudian, menyelesaikan permasalahan limit adalah dengan mensubstitusi nilai yang variabel tertera di sini. Variabel di sini adalah H.
sama dengan 0, maka kamu substitusi di sini. Ketika kamu mensubstitusi, tulisan limit ini tidak boleh kamu tulis kembali, sehingga kamu tinggal menuliskan cosinus 2x ditambah, hanya kamu gantikan substitusi 0 per 2. 2x ditambah 0 adalah cos 2x per 2. Cos 2x bagi 2 hasilnya adalah cos x. Maka turunan dari fungsi fx sama dengan sin x adalah cos x. Sampai sini Ibu harap sudah paham untuk contoh soal berikut ini. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Selanjutnya kita bahas tentang tentukan turunan fungsi fx sama dengan secant x dengan menggunakan definisi. Kita mulai dengan penyelesaiannya. Sekarang ritmenya akan Ibu percepat. Silakan perhatikan dengan seksama. Kita punya rumus f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx ditambah h dikurang fx per h. Ini adalah definisi dari turunan. Selanjutnya kita punya rumus bahwa secant x itu sama aja dengan 1 per cos x. Oke, kita lanjut sama dengan limit h mendekati 0 gitu. Kita masukkan, karena kita punya fx-nya adalah secant x, maka fx ditambah h adalah secant x ditambah h dikurang secant x, karena fx ini per h. Kita tidak punya rumus secant dikurang secant, kita tidak punya rumus, tapi kita punya rumus yang ini. Oke, maka secant, Ibu kasih contoh, secant x ditambah h itu bisa saja kamu ubah menjadi 1 per cosecant x ditambah h. Seperti itu. Kita gantikan limit h mendekati 0, 1 per cosecant x ditambah h dikurang 1 per cos x dibagi h. Kita punya permasalahan seperti ini, kita akan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi kalau seperti ini, kalau 2 per 3 dikurang 1 per 4, bagaimana cara kalian menyamakan penyebutnya? Maka ini penyebutnya 12. Mungkin semuanya bisa, 12 dari mana? 3 kali 4. Oke, 3 kali 4. Berarti ini nyamain penyebutnya bagaimana? Kalikan juga. Limit h mendekati 0 per, kamu kalikan cos x ditambah h dikali cos x gitu. Selanjutnya setelah dapat 12 kamu bagi dengan 3. Hasilnya 4. Kemudian 4 kamu kalikan 2. Hasilnya 8. Seperti itu ya. Berarti ini cos x ditambah h dikali cos x, kamu bagikan dengan cos x ditambah h. Hasilnya adalah cos x. Gini, Ibu tuliskan bagi yang masih belum paham, Ibu tuliskan cos x dikali cos x ditambah h dikali cos x, kamu bagikan dulu yang pertama dengan cos x ditambah h, maka ini kan habis, sisanya cos x. Setelah dapat cos x, kamu kalikan dengan atasnya, kali 1 sehingga dapatnya cos x, dikurang, lakukan hal yang sama untuk yang ini, cos x ditambah h dikali cos x, kamu bagi dengan cos x-nya coret, sisa cosinus x ditambah h, jangan lupa masih ada per h. Kita lanjut. Limit h mendekati 0 sehingga ini mendapat cos x dikurang cos x ditambah h per cosinus x ditambah h dikali cos x dikali 1 per h. Ibu tulis seperti ini ya, 1 per h. Sama saja seperti ini. Selanjutnya kita punya pengurangan, rumus pengurangan cosinus. Cosinus A dikurang cosinus B adalah min 2 sinus A ditambah B per 2 dikali sinus A min B per 2. Seperti itu. Ini diingatkan rumus pengurangan cosinus. Kita gunakan rumus pengurangan cosinus pada soal ini. Sama dengan limit h mendekati 0, cosinus x dikurang cosinus x tambah h. Kita gunakan min 2 sinus A-nya adalah x ditambah B-nya adalah x plus h per rumusnya adalah 2 dikali sinus A dikurang B. A-nya adalah x dikurang, hati-hati buka kurung dulu, B-nya adalah 2x ditambah h. Seperti ini per 2. Oke, per cosinus x ditambah h dikali cosinus x dikali 1 per h. Sekarang kita sederhanakan. Limit h
H mendekati 0 min 2 sinus X ditambah X 2X ditambah H per 2. Oke, dikali ini hasilnya kan sinus X dikurang X habis. Sisa dia min H per 2 per kosinus X ditambah H dikali kosinus X dikali 1 per H. Kita gunakan teorema limit kembali untuk sin min H per 2 per H. Limit H mendekati 0 min 2 sinus 2X ditambah H per 2 per kosinus X ditambah H dikali cos X. Ibu pisah sebelah sini, oke? Limit H mendekati 0 sinus min H per 2 per, ini kan per H nih, per H. Sedangkan kita butuh H per 2, min H per 2. Agar tidak mengubah nilai, maka ini tetap dikali dengan min 2. Karena min H per 2 dikali min 2 itu hasilnya adalah H, tidak mengubah nilai ya. Nah, yang ini sesuai dengan teorema limit, hasilnya adalah 1. Sehingga dapat limit H mendekati 0 min 2 sinus 2X ditambah H per 2 per kosinus X ditambah H dikali kosinus X dikali 1 per min 2. Min 2 sama min 2 ini habis. Kita substitusi nilai H mendekati 0 sinus 2X ditambah 0 per 2 dibagi kosinus, substitusi nilai H-nya, X ditambah 0 dikali kosinus X. Ini coret habis, hasilnya adalah sin X per, ini adalah cos X dikali cos X. Kalau ibu tulis seperti ini, sin X per cos X dikali 1 per cos X, bisa? Nah, kita punya perbandingan sin per cos itu adalah tangen. Berarti ini tangen X. 1 per cos itu adalah secant X ya. Secant X. Maka turunannya udah kita dapat adalah turunan dari, maka turunan fx sama dengan secant X adalah f aksen X sama dengan tan X dikali secant X. Nah, sampai di sini kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, soal berikutnya ini akan menjadi latihan untuk kalian dan ibu akan memberikan clue-clue penyelesaiannya saja. Tentukan turunan fungsi fx sama dengan tan x dengan menggunakan definisi. Pasti semuanya udah hafal. F aksen x definisinya turunan adalah limit h mendekati 0 dari fx ditambah h dikurang fx per h. Oke, kemudian ini kalian lanjutkan. Coba kalian substitusi limit h mendekati 0 fx tambah h dari fungsi fx sama dengan tan x seperti apa. Kemudian nanti kalian akan memerlukan penyelesaian dari tan A dikurang tan B. Kita sebenarnya tidak punya rumus pengurangan fungsi tan, tetapi kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, kita bisa pakai tan X sama dengan, tan adalah perbandingan sin per cos, maka tan X adalah sin X per cos X. Kalian bisa gunakan yang ini nanti. Kalian substitusi di sini. Jadi kalau tan A dia sin A per cos A dikurang tan B sin B dibagi cos B. Kalian sederhanakan dengan menyamakan penyebut. Nah, setelah dapat, kalian substitusi kembali ke sini. Oke? Atau kalian bisa menggunakan rumus apa? Kalian bisa menggunakan rumus tan A ditambah B sama dengan tan B dibagi 1 dikurang tan A dikali tan B, atau tan
A dikurang B sama dengan tan A dikurang tan B per 1 ditambah tan A dikali tan B. Oke, kita mau cari tan pengurangan tan. Pengurangan tan kan ini nih. Ini pengurangan tan yang ini. Maka ini bisa dikali silang. Kalian silang. Maka nanti tan A dikurang tan B adalah 1 ditambah tan A dikali tan B tutup kurung dikali tan A min B. Nah, yang rumus ini kalian bisa substitusi nanti ke sini. Nah, setelah kalian dapat turunan sederhanakan, lalu nanti kalian akan mendapatkan hasilnya sama dengan sekant kuadrat X. Silakan dicoba untuk soal kali ini.